Perkenalkan, saya Nopian Ubayadillah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhada. Saya Dede Yanti. Nama saya Yusuf Praka. Kami dari kelompok 5. Awal berdirinya PT Sari Roti atau PT Nippon Indosari Corporindo pada tahun 1996 dan memulai kegiatan pemasarannya di bulan September. Dan pada awal berdirinya PT Sari Roti hanya memiliki pabrik di kawasan Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi hanya 2 line saja. Dan pada tahun 2002 untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang semakin meningkat, PT Sari Roti menambah kapasitas produksi menjadi total 4 line. Dan areal pemasaran PT Sari Roti pada saat itu meliputi Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat, dan Lampung. Kemudian pada tahun 2005, PT Sari Roti mengembangkan usahanya di wilayah Jawa Timur dengan mendirikan pabrik di daerah Pasuruan dengan kapasitas produksi sebanyak 3 line. Dalam pengembangannya, PT Sari Roti di Pasuruan juga melayani pemasaran di wilayah Jogja, Jawa Tengah, serta Pulau Bali. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penjualan sari roti di wilayah Jabodetabek, maka tahun 2008 PT Sari Roti kembali membangun pabrik yang ketiga dan juga berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi sebanyak 2 line, yang kemudian di tahun 2010 mengalami ekspansi kapasitas produksi menjadi 4 line. Dan seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan penjualan yang pesat di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, pada tahun 2011 PT Sari Roti kembali membangun pabriknya di Semarang dengan kapasitas produksi sebanyak 2 line, yang wilayah pemasarannya meliputi kedua wilayah tersebut. Atas permintaan masyarakat Indonesia terutama di Pulau Sumatera, PT Sari Roti kembali membangun pabriknya di Kota Medan yang berdiri pada tanggal 20 April 2011 dan diresmikan pada tanggal 30 September 2011 dengan kapasitas produksi sebanyak 2 line. Saya akan menjelaskan perizinan. Perusahaan ini berdiri berdasarkan Akte Nomor 24 tanggal 26 Mei 1994, dibuat di hadapan Notaris Liliana Arif Gundo Tomo SH dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 1994. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan Jepang, yaitu antara PT Indosari dan PT Nisco Ewai Corporation dan Shikishima Baking Co. Di mana para penanam modal ini telah mendapatkan surat persetujuan dari Presiden atas nama modal asing pada tanggal 16 Februari 1995 yang tertuang dalam lampiran surat pemberitahuan tentang persetujuan Presiden pada tanggal 27 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanam Modal. Saya akan mempresentasikan beberapa kendala yang pernah dialami oleh PT Nippon Indosari Corporindo atau Sari Roti.
Yang pertama, PT Nippon Indosari Korpindo atau Sarroti pernah didenda sebesar 2,8 miliar rupiah oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mengapa demikian? Karena PT Nippon Indosari Korpindo atau Sarroti mengalami keterlambatan dalam melaporkan akuisisi saham yang mayoritas dipegang oleh PT Prima Topoga sesuai dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Maka dari itu, KPPU menetapkan PT Nippon Indosari Korpindo atau Sarroti sebagai tersangka. Masalah yang selanjutnya pernah dialami oleh PT Nippon Indosari Korpindo di Jakarta, di mana pada saat itu ada aksi berdamai, aksi 212. Waktu itu dalam situasi atau dalam aksi tersebut ada gerobak Sarroti yang membagikan produknya secara gratis. Sebenarnya masyarakat atau para aksi menanggapi hal tersebut dengan baik. Namun setelah ada klarifikasi atau deklarasi dari pihak terkait atau pihak PT Nippon Indosari Korpindo yang menyinggung atau menyakiti hati para pendemo, maka dari itu para pendemo menuntut PT Nippon Indosari Korpindo. Sebenarnya awalnya para pendemo menanggapi PT Nippon Indosari Korpindo atau Sarroti dengan baik, bahkan ada yang berterima kasih, ada yang pokoknya sebelum ada deklarasi tersebut PT Nippon Indosari Korpindo tidak ada masalah. Namun setelah deklarasi barulah terjadi masalah karena mungkin deklarasinya menyinggung atau menyakiti hati para pendemo. Maka dari itu para pihak terkait melaporkan. Mungkin Pihak manajemen harus segera dan cepat untuk melaporkan aksi korporasi mengakuisisi saham agar tidak menimbulkan kekhawatiran di pihak investor yang menanamkan saham di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sangat diwajarkan apabila para penanam saham atau pihak-pihak investor melaporkan perusahaan yang diinvestasikan tidak segera melaporkan akuisisi saham karena cemas investasinya tidak jelas. terima kasih.